Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Salat sunat tawaf, ihram, wudu dan zawal. Sesudah sholat duha, sesudah sunat duha ya, adalah sholat sunat tawaf. Jadi urutannya ya, urutan yang terafdal sesudah sunat duha adalah sunat tawaf. Karena ada di antara ulama yang mewajibkannya. Sesudah itu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Karena sebabnya jelas ialah masuk ke dalam masjid. Kemudian sunat ihram haji dan ihram umroh, sekalipun sebabnya belum sempurna tercapai. Kemudian sholat sunat wudu dan seterusnya sholat sunat zawal. Demikianlah tertib sholat sunat mutlak dan segi fadilahnya, seperti yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfah. Kemudian yang ketujuh, sholat sunat tahiyatul masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid dianggap telah terlaksana dengan melaksanakan sholat fardu atau dengan mengerjakan sholat sunat 2 rakaat atau lebih dari 2 rakaat. Jadi sholat sunat tahiyatul masjid itu dianggap telah terlaksana dengan melaksanakan sholat fardu atau dengan mengerjakan sholat sunat 2 rakaat atau lebih dari 2 rakaat. Di dalam hadis diterangkan
ujar Nabi, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Artinya, apabila salah seorang kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk sampai melaksanakan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah. Jadi berdasarkan hadis di atas bahwa sholat sunat tahiyatul masjid dianggap telah terlaksana dengan mengerjakan sholat sunat 2 rakaat, sekalipun tidak diniatkan dalam sholat itu untuk mengerjakan juga sholat sunat tahiyatul masjid. Artinya tanpa niat tahiyatul masjid, ya kah? Apabila kita masuk masjid lalu sholat sunat 2 rakaat, maka itu sudah terlaksana sholat tahiyatul masjid. Atau misalnya kita sholat fardu, ya kah? Karena sholat tahiyatul masjid itu dilaksanakan sebelum kita duduk. Sebelum kita duduk, kalau sudah duduk, kada sunat lagi tahiyatul masjid. Lepas sudah. Jadi sebelum duduk, ya kah? Sebelum kita duduk itu sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Maka dengan demikian gugurlah tuntutan untuk mengerjakannya sholat tahiyatul masjid tadi, dan terlepaslah dari hukum makruh meninggalkannya. Terlepaslah dari hukum makruh meninggalkannya. Nah, jadi apabila kita masuk masjid, ya kan, tapi dalam keadaan suci, panglah aman masuk masjid belum baudu, kada kawaja sembahyang tahiyatul masjid, ya kan, harus suci dulu, harus dalam keadaan wudu. Apabila masuk masjid itu sunat kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk, ya kan? Nah, apabila sudah berduduk, lepas sudah tahiyatul masjid dan hukumnya makruh. Apabila kita masuk masjid kada sembahyang tahiyatul masjid, itu hukumnya makruh. Ya, apa arti makruh? Apabila kita kerjakan, kita mendapatkan pahala. Nah, makruh tadi, ya kan? Apabila ditinggalkan, tidak mendapatkan dosa juga. Ya, itu makruh aja. Untuk memperoleh pahala sunat tahiyatul masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, diperlukan niat sholat tahiyatul masjid. Berbarengan dengan mengerjakan sholat sunat yang lainnya. Jadi apabila kita hendak mendapatkan pahala, ya kan, sholat tahiyatul masjid itu diniatkan sholat tadi, sholat tahiyatul masjid, ya kan? Apa garang ada tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid artinya kita menghormati masjid. Tahiyat itu menghormati kehormatan, ya kan? Menghormati masjid. Berbarengan dengan niat sholat yang dilaksanakan, karena sholat sunat tahiyatul masjid bukan sholat yang dimaksud. Berbeda dengan niat sholat yang dimaksud, ya kan, yang disertakan dengan niat sholat yang lain yang seumpamanya atau sholat fardu. Maka yang seperti itu tidak sah. Tidak sah. Misalnya diniatkan sholat yang lain, kada sah sholat tahiyatul masjid, ya kan?
Cuman apabila sudah dilaksanakannya sholat sunat walaupun yang lain, berarti tidak ada lagi tuntutan sholat tahiyatul masjid. Ya kah? Kenapa? Karena apabila kita sholat niat sholat yang lain, itu kan kita duduk sudah, ya kah? Mas berdiri, berduduk kalau ada tuntutan lagi, ya kah? Cuman gugur tuntutan tadi karenanya sudah sholat juga, ya kah? Walaupun tidak diniatkan sholat tahiyatul masjid tadi. Diketahui pula dari uraian di atas bahwa sholat tahiyatul masjid